Halo Sobat CPNS, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast dari kelompok 1, gelombang 3, angkatan 21. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh makna seputar dunia ASN masa kini. Nama saya Adeita Karisma Dewi, dan di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan di era serba digital ini, yaitu 8 prinsip Smart ASN dan peran penting digital skill di dalamnya. Baik, yang pertama saya akan bertanya ke Mas Muhammad Bima, yaitu mengenai apa saja sih digital skill yang dibutuhkan ASN untuk mendukung manajemen smart ASN? Bisa tolong dijelaskan, Mas Bima? Ya, Kakak Ita, terima kasih atas pertanyaan dan waktunya yang telah diberikan. Mungkin kalau menurut saya, kemampuan untuk menggunakan, memahami atau mengevaluasi dan menciptakan informasi secara efektif ya dan aman melalui berbagai perangkat digital dan platform online. Ini mencakup seperti pemahaman tentang hardware, software, internet, dan aplikasi digital yang lainnya. Seperti contohnya kayak pengoperasian Microsoft Office, serta mampu mungkin mengunduh atau menyimpan file, dokumen-dokumen kantor, dan lain sebagainya. Kemampuan dasar lainnya mungkin yang dibutuhkan adalah mampu kayak seperti mungkin kayak mengumpulkan atau mengolah serta menginterpretasikan data sederhana menggunakan alat bantu digital ya, seperti kayak Google Spreadsheet, Microsoft Excel atau ya lain sebagainya lah sejenisnya seperti itu untuk mungkin memberikan efektivitas dalam bekerja lah dan juga terampil dalam pengoperasian aplikasi-aplikasi di Kementerian Perhubungan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di kantor. Ya mungkin seperti itulah sedikit gambaran apa saja sih aplikasi digital yang diperlukan dalam menunjang kita bekerja di kantor instansi Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan jawaban dari Mas Muhammad Bima. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan, yaitu terkait 8 prinsip Smart ASN Digital. Yaitu saya juga ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya saya akan bertanya ke Mas Ahmad Rizal, yaitu pertanyaannya, mengapa ASN perlu menguasai digital skill dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Mungkin Mas Ahmad Rizal bisa menjelaskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adita atas pertanyaannya terkait mengapa perlu adanya skill digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita selaku CPNS baru ya. Menguasai digital skill sangat penting dalam mendukung manajemen ASN dan sekaligus mewujudkan adanya smart ASN dengan alasan yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Digital skill memungkinkan ASN memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan akurat. Kedua, mendukung transformasi digital pemerintah. Pemerintah sedang mengarah ke e-government dan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. ASN yang melek digital bisa menyediakan layanan publik berbasis digital. Yang ketiga, menjadi ASN yang adaptif dan inovatif. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Digital skill memungkinkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Minim tahap penting pasca pandemi berbasis data sehingga lebih tepat sasarannya. Yang terakhir, daya saing global dan reformasi birokrasi. Digitalisasi mempercepat reformasi birokrasi. ASN yang berkompeten secara digital bisa bersaing di era global, memberikan nilai tambah dalam kebijakan berbasis data, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke Mbak Adita.
Baik, terima kasih Mas Ahmad Rizal mengenai jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain setuju sama jawaban dari Mas Ahmad Rizal. Kemudian saya akan bertanya Setuju, lagi. setuju. Eh, Ya, terima kasih Mas Dwi. Baik, selanjutnya saya akan bertanya ke Mas Irfan Anggara. Nah, yaitu pertanyaan selanjutnya, siapa saja ASN yang harus mengikuti pelatihan digital skill untuk mendukung Smart ASN? Bisa dibantu jawab, Mas? Baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, siapa saja ASN yang harus mengikuti pelatihan digital skill untuk mendukung Smart ASN ini adalah ya seluruh ASN yang ada di pemerintahan saat ini, khususnya di ASN yang berada di Kementerian Perhubungan. Sebagai seorang ASN, seharusnya kita memiliki keinginan untuk meningkatkan integritas, kemampuan berbahasa asing, dan penguasaan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan eh, program digitalisasi, birokrasi, dan pelayanan publik. Tentunya fokus pelatihan ini juga mencakup dari seluruh sektor, khususnya jabatan fungsional yang terkait digitalisasi, supaya seluruh ASN yang ada di Kementerian Perhubungan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Mungkin demikian, Mbak, pendapat saya terkait siapa yang harus mengikuti pelatihan digitalisasi. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ya udah. Selanjutnya yaitu ada lagi beberapa pertanyaan, yaitu mengenai kapan digital skill ASN mulai diintegrasikan dalam manajemen Smart ASN. Siapa tahu dari Mas-Mas ini bisa bantu jawab. Mungkin Mas Ahmad Rizal. Baik, saya bantu jawab terkait kapan digital skill ini mulai diintegrasikan dalam manajemen ASN ataupun smart ASN. Integrasi digital skill dalam manajemen ASN dan konsep smart ASN mulai terlihat secara sistematis sejak beberapa tahun terakhir seiring dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional. Berikut garis waktu dan momen pentingnya. Sekitar di tahun 2014 sampai 2019 kalau nggak salah awal percepatan reformasi birokrasi digital. Pemerintah mulai memperkenalkan yang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. ASN juga mulai diperkenalkan dengan sistem-sistem kepegawaian digital kayak kayak e-kinerja, ESKP dan lain-lain. Kemudian digital skill mulai dibutuhkan untuk pengoperasian aplikasi pemerintah juga. Yang kedua di 2020 pandemi COVID-19 sebagai titik balik, ASN juga dipaksa beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh atau yang disebut WFH. Meningkatnya kebutuhan akan keterampilan digital seperti penggunaan Zoom, e-office, cloud storage, hingga keamanan data. Pemerintah juga mempercepat digitalisasi birokrasi. Dan kemudian di tahun 2021, peluncuran konsep Smart ASN sebagai definisinya memiliki karakteristik integritas, nasionalisme, kompeten, wawasan global, IT dan bahasa asing, dan entrepreneurship. Serta di 2021 sampai sekarang, program pelatihan masif digital skill seperti Kominfo, LAN, BKN, dan berbagai kementerian mulai meluncurkan pelatihan digital skill untuk ASN. Pelatihan mencakup literasi digital dasar, pemanfaatan AI, data analisis, keamanan cyber, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Adita. Barangkali ada jawaban lain dari rekan-rekan, bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Mas Ahmad Rizal. Kemudian saya ingin bertanya dengan Mas Dwi Septa. Nah, Mas Dwi Septa ini kan belum sempat saya tanyakan. Di sini saya akan Siap. bertanya terkait ya di mana ASN dapat mengakses sumber belajar digital skill yang mendukung Smart ASN. Mungkin bisa dibantu jawab dengan pengalaman di dunia kerja, Mas. Baiklah, terima kasih Ibu Adeita. Menurut saya, sumber digital skill yang dapat kita dapatkan ini bisa kita dapatkan dari mana saja, terutama
kita kan sudah mengalami era digitalisasi yang sangat pesat ini kan. Sudah maju sekali dunia ini. Jadi kita dapat mendapatkannya dari mana saja, bisa dari LMS PPSDM, digital talent, atau SIASN dari BKN kan, terus juga dari LAN ataupun dari platform platform tentang digitalisasi seperti itu. Ataupun kita bisa juga dapat dari yang seperti Zoom saat ini kan, kita belajar kelompok, belajar bagaimana eh, tentang kemajuan zaman ataupun skill-skill yang dapat kita dapatkan dari internet melalui Zoom, rapat sebagainya ataupun nggak harus lewat apa, kita bisa lewat WhatsApp, teleponan atau video call, itu juga kita dapat mendapatkan skill seperti itu, Mbak Adita. Yang lain gimana pendapatnya? Apakah sudah benar jawaban saya ini atau ada masukan lainnya seperti itu? Saya Setuju sih banget, setuju, sependapat ya. setuju. Setuju sih Iya, saya. pasti Saya sih setuju yes. lah jawaban saya soalnya ini. Saya sih ya soalnya. Nah, ya, Mantap, mantap. jadi kita itu bisa mencari ilmu di mana saja. Jadi nggak harus di dunia kerja, mungkin lewat internet atau YouTube atau grup juga bisa. Terima kasih Nice, Mas, nice. Mas Dwi Septa atas jawabannya. Ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara manajemen ASN mengimplementasikan digital skill dalam mendukung smart ASN? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Eh, ini mungkin saya bisa bantu memberikan opini saya terkait ini. Eh, Baik. Hemat saya ada beberapa hal yang paling fundamental untuk kita laksanakan terkait implementasi digital skill dalam mendukung smart ASN ini. Yang pertama, yang harus kita rubah itu adalah yang harus kita dorong perubahan mindset digital dan kepemimpinan digital. Mulai dari bawah sampai ke atasan harus memiliki mindset bahwa pelayanan publik itu tools yang digunakan sudah harus melalui digitalisasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang selanjutnya, melalui pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi digital seperti yang Mas Dwi Septa tadi sampaikan, banyak sumber, banyak media yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi bagi para ASN saat ini. Selanjutnya, setelah pelatihan, tentu dengan didukung dengan penyediaan infrastruktur di kantor seperti ya komputer dan lain-lain. Ya komputernya juga yang eh, speknya bisa membantulah meringankan pekerjaan seperti itu. Dan yang ke selanjutnya mengatasi kesenjangan digital antara pegawai lama dengan pegawai baru ini ya yang menjadi salah satu fokus kita juga bahwa pegawai baru seperti kita ini harus bisa membantu mengaplikasikan nilai berakhlak kompetensi dengan membantu mengajari teman-teman kita yang masih terkendala mengenai digitalisasi. Dan yang terakhir, ini yang paling penting bahwa perlu adanya penghargaan dan motivasi terhadap pegawai-pegawai yang sudah memiliki kemampuan yang baik sehingga motivasi kerjanya semakin meningkat. Demikian hemat dari saya terkait implementasi digital skill untuk mendukung smart ASN Mbak Ita. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Irfan. Ya, begitu teman-teman jawaban dari para teman-teman saudara-saudara kita di sini. Terima kasih untuk jawaban dan partisipasinya. Karena kita di sini CPNS dan masih pegawai baru, kita yang masih muda-muda ini harus lebih bisa digital skill. Jangan mau kalah sama yang sudah tua. Nah, kita hidup di zaman di mana kecepatan dan ketepatan kerja sangat ditentukan oleh beberapa cakap di dalam teknologi. ASN yang cerdas bukan lagi sekedar tahu cara kerja, tapi juga melek digital, adaptif, dan inovatif. Dan digital skill bukan lagi pelengkap, tapi sudah kebutuhan utama. Jadi, buat kita semuanya harus menguasai digital skill. Baik, terima kasih podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima Selamat kasih Mbak Ade.
Terima kasih Mbak Ade dan Oke, Terima rekan-rekan kasih luar juga. biasa, mantap.